Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau memberi kami setiap kesempatan untuk boleh merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mohon Engkau hadir Tuhan ketika kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini benar-benar akan mengubah hidup kami, sehingga kami tahu apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang hadir pada sore hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan sesuai dengan almanak gereja sebenarnya hanya 2 ayat ya. Tapi saya mengambil satu perikop ya. Saya dengar tadi Pak Teguh pagi khotbah bahwa perikop ini sebenarnya sudah dikhotbahkan pada minggu yang lalu. Namun tidak apa, karena saya sudah siapkan itu. Nah, jemaat sekalian, kita membaca di dalam Matius pasal 10. Kita mulai dari ayat ke-32 hingga ayat ke-42. Matius pasal 10 ayat ke-32 hingga ayat ke-42. Bila sudah mendapatkan, kita baca dengan cara bersaut-sautan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Maaf ya, ayat ke-32 mulai ya, saya baca ulang. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tapi barangsiapa menyembah aku di depan manusia, aku juga akan menyembahnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari dunia, anak perempuan dari dunia, menantu perempuan dari ibu perempuan. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anak laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa menggunakan karunia, tidak ketegangan Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. barang siapa menyambut orang, dan barang siapa menyambut orang sebagai orang, ia menerima berkah. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian pembacaan kita pada hari ini. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, dari pembacaan kita melihat ada satu ucapan Yesus yang kita anggap kontradiksi. Ya, kenapa kita anggap kontradiksi? Yesus berkata di ayat ke-34 kepada murid-muridnya dan pengikutnya, Yesus katakan bahwa dia datang ke dunia bukan membawa damai, tetapi membawa pedang. Saudara sekalian, padahal ratusan tahun sebelum Yesus lahir, Yesaya sudah menubuatkan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5
Di situ Yesaya mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, saudara sekalian, Yesaya menubuatkan bahwa Yesus akan datang. Dia disebut Raja damai. Nah, saudara sekalian, bagaimana Raja damai datang ke dunia bukan bawa damai, kata Yesus, tetapi bawa pedang. Nah, saudara sekalian, mungkin kita ingat peristiwa ketika Yesus lahir di Bethlehem. Pada saat itu malaikat memberitahu kepada gembala yang ada di padang Efrata, kuberitahukan kesukaan yang besar bagi dunia ini, telah lahir juru selamat bagimu. Dan sesudah itu malaikat dan tentara sorga memuji Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Jadi saudara sekalian, Kristus lahir merupakan damai sejahtera yang diberikan Allah turun ke bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kita juga kalau membaca khotbah Yesus di bukit, di situ Yesus mengatakan apa? Berbahagialah atau diberkatilah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Bahkan saudara sekalian, menjelang akhir pelayanan Yesus, Yesus menenangkan murid-muridnya dengan berkata, jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Saudara sekalian, Yesus katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jadi saudara sekalian, dari perkataan dan ayat Alkitab kita melihat ada kontradiksi. Apakah Yesus salah ngomong? Yesus selalu bertanggung jawab dengan apa yang dia katakan. Karena ucapan Yesus itu iya dan amin. Lalu kenapa Yesus katakan bahwa dia datang membawa pedang? Padahal kita tahu bahwa sepanjang pelayanan Yesus 3,5 tahun di dunia, ajaran Yesus selalu mengutamakan kasih, mengutamakan pengampunan. Bahkan Yesus mengajar muridnya bagaimana mengasihi musuh-musuhnya, berdoa untuk mereka yang menganiaya mereka. Saudara sekalian, Yesus mengutamakan kasih. Saya selalu bayang ya, Yesus katakan aku datang bawa pedang. Karena pagar alam seringkali, apalagi dulu ya, terjadi kalau ada percekcokan atau ada perkelahian, nah nanti sekampung keluar pada bawa pedang, bawa tombak. Nah, kalau orang datang bawa pedang, tentu tidak ada maksud damai, saudara sekalian. Tentu maksudnya adalah tindakan kekerasan. Jadi saudara sekalian, dari sini apa yang disurati oleh Alkitab tentang Yesus, tentang pelayanannya, maka kita dapat satu kesimpulan bahwa ucapan Yesus ini tidak dapat kita artikan secara harafiah. Tentu ada arti kerohanian, arti yang sebenarnya di dalam kandungan di dalam ucapan Yesus ini. Mari kita lihat bagaimana Lukas mencatat tentang ucapan Yesus ini. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 51, kalau saudara akan baca nanti, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kata Yesus. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Jadi saudara sekalian, pedang berarti di sini diartikan oleh oleh Lukas bahwa adalah pertentangan, bukan kekerasan fisik. Saudara sekalian, Yesus selalu konsekuen dengan apa yang dia katakan.
Yesus selalu tanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Kalau Yesus katakan dia tidak bawa damai ke bumi, memang kalau Alkitab mengatakan Yesus datang sebagai Raja Damai, memang benar. Yesus tidak pernah menyangkal perkataannya. Yesus memang bawa damai ke bumi, tapi tidak berdamai dengan bumi. Saudara sekalian, karena apa? Yohanes mengatakan ketika Yesus sebagai terang itu datang ke dunia, dunia tidak menerima terang itu. Jadi saudara sekalian, dunia di bawah kekuasaan iblis. Dunia adalah lambang dosa. Ketika Kristus datang dengan damainya, bukan damai dengan dunia. Dengan dunia tetap dia datang membawa pedang. Karena dia memisahkan orang berdosa yang dikuasai oleh dunia. Pedang itu memisahkan orang berdosa itu agar mereka berdamai dengan Allah. Saudara sekalian, Yesus datang membawa damai. Tetapi damai itu adalah untuk orang-orang berdosa agar berdamai dengan Allah. Agar melalui pengorbanan Kristus mereka didamaikan dengan Allah dan mereka boleh memperoleh keselamatan. Nah, saudara sekalian, sekalipun Yesus datang membawa damai untuk mendamaikan manusia dengan Allah, namun tidak terlepas kemungkinan bahwa kedatangan Yesus membawa pertentangan. Lalu pertentangan itu apa? Yesus datang membawa pedang. Kalau kita baca perikop yang kita baca tadi, Yesus datang membawa pemisahan. Pedang itu untuk memisahkan sesuatu, memotong sesuatu, membelah dua sesuatu. Saudara sekalian, pertentangan apa yang Yesus bawakan? Kedatangan Yesus mengakibatkan pertentangan apa? Pertentangan antara orang percaya dengan orang tidak percaya. Pertentangan antara Kristus dan anti-Kristus. Pertentangan antara terang Tuhan dengan kegelapan dunia. Saudara sekalian, pertentangan ini bukan saja terjadi, bisa terjadi antara negara, antara golongan, antara kelompok, tetapi juga bisa terjadi dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, yaitu keluarga kita. Antara anak dan ayah, antara anak perempuan dengan ibunya, antara menantunya dengan mertuanya. Nah, saudara sekalian, pertentangan yang dibicarakan di sini adalah pertentangan iman. Jadi tidak terlepas kemungkinan bila ada satu keluarga yang percaya kepada Yesus, mereka itu akan dikucilkan. Mereka itu akan dimusuhi oleh keluarga itu sendiri. Bahkan mereka akan diusir, diputuskan hubungan keluarga. Mereka akan dianiaya. Bahkan kalau kita dengar kesaksian-kesaksian banyak para murtadin, mereka bagaimana ketika mereka meninggalkan iman mereka, mereka terancam, bahkan nyawa mereka pun terancam. Nah, saudara sekalian, Yesus membawa pedang adalah memisahkan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya, antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Jadi saudara sekalian, tidak heran apabila Yesus katakan dia akan mengadakan pemisahan antara anak dan ayah, ya, antara anak perempuan dengan ibunya. Karena Yesus katakan musuh orang adalah orang-orang sekeluarganya, orang-orang di rumah itu, di bawah satu atap. Itu bisa terjadi. Namun di dalam ayat 37 dan 38 di situ Yesus katakan, walaupun demikian, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus mengasihi aku lebih dari segalanya. Lebih daripada orang tuanya, lebih daripada sahabatnya, lebih daripada anak-anaknya, lebih dari segala yang dia cintai di dunia ini. Yesus ingin diprioritaskan. Saudara sekalian, bagaimana kasih kita kepada Yesus? Apakah kita juga memprioritaskan kasih Yesus di tempat utama? Yang lain-lain nomor 2, nomor 3. Saudara sekalian, kita lihat bagaimana Stefanus.
Stefanus karena mempertahankan imannya, dia rela mengorbankan nyawanya. Dia rela dirajam. Dia tidak menyangkal Tuhannya. Saudara sekalian, inilah yang dikatakan Yesus. Barang siapa mencintai nyawanya, mempertahankan nyawanya, dia kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperoleh itu. Nah saudara sekalian, barang siapa yang tidak memikul salib, mengikut Yesus, dia tidak layak bagi aku, kata Yesus. Nah saudara sekalian, seringkali saya ingat ya pengalaman saya waktu saya masih di asrama. Saudara sekalian, kalau hari Minggu saya itu ke gereja. Bahkan hari Minggu saya mengajar sekolah minggu di gereja Bethlehem itu di Palembang. Karena gereja Bethlehem pakai bahasa Mandarin. Dulu saya lebih suka Mandarin daripada Indonesia. Sekarang terbalik ya, saya lebih suka Indonesia, bahasa Indonesia daripada Mandarin. Nah saudara sekalian, setiap minggu kalau di asrama mau keluar harus ditulis di buku absen. Keluar kemana, kepentingan apa. Nah saudara sekalian, saya nggak berani tulis ke gereja. Nggak. Bikin kunjungi family. Saudara sekalian, saya nggak berani mengaku. Saya tinggal di asrama. Nah saudara sekalian, di sekolah pun demikian, di kelas. Setiap kali menerima kertas ujian, saya pasti berdoa dulu. Tapi saya tidak berani lipat tangan. Saya hanya pejamkan mata, tunduk sedikit. Saya takut kelihatan teman-teman. Ternyata yang duduk di samping saya, teman saya, dia tahu. Dia tanya, kamu takut ya? Kamu gugup ya? Padahal kamu kan hebat. Nilai kamu kan jago. Kok gugup ya? Saya bilang, enggak. Saya hanya konsentrasi. Nah saudara sekalian, sering kali, ya saya ingat lagi ya, kalau makan dengan orang-orang yang bukan Kristen. Waduh, semua orang tidak berdoa. Saya mau berdoa, malu lah, ya malu, jadi nggak berdoa. Dalam hati, Tuhan ampuni aku, kali ini aku tidak berdoa. Nah saudara, sekarang enggak. Sekarang saya bangga mengaku Kristus di depan orang banyak. Saya bangga. Karena apa? Seringkali kalau dagang ya, saya kedatangan orang-orang yang lain iman. Mereka kadang-kadang diskusi tentang perceraian. Kenapa orang Kristen jarang cerai ya? Oh saya katakan benar, orang Kristen Injil mengajarkan demikian. Wah saya enggak. Kami orang Kristen, ajaran Injil itu, ajaran Tuhan itu seperti ini. Saya bangga, saya ceritakan iman saya kepada mereka. Nah saudara sekalian, seringkali ini sangat berhubungan dengan ayat yang 32 dan 33 tadi. Bahwa apabila kamu mengaku aku di depan orang, aku mengaku kamu di depan Bapakku. Apabila kamu menyangkal aku di depan orang, aku pun akan menyangkal kamu. Saudara sekalian, betapa sering kita dengar ada orang menyangkal Tuhan karena dia katakan apa? Kalau enggak saya bisa kehilangan pekerjaan. Kalau enggak saya akan kehilangan pacar saya. Wow, P3M. Ada beberapa laki-laki karena berpacaran dia tinggalkan imannya. Nah saudara sekalian, sering kali terjadi kita lebih penting keluarga daripada Tuhan. Kita tidak berani prioritaskan Tuhan di tempat yang utama. Saudara sekalian, mungkin saudara juga ingat ada orang belum mau percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena orang tuanya belum meninggal. Orang tuanya masih Buddha. Ya, nanti tunggu orang tuanya meninggal. Ya, dia tunda imannya, dia tunda kepercayaannya. Karena kepentingan orang tuanya, dia menyangkal imannya.
Betapa sering kita lakukan ini. Oleh sebab itu, Yesus mengingatkan kepada kita, barang siapa yang setia sampai akhir, dia akan diberkati. Yesus berkata di dalam khotbahnya di bukit, Matius pasal 5 ayat 10 sampai 12, di situ Yesus katakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikianlah telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara sekalian, Yesus akhirnya menutup pengajarannya di ayat ke-42, 40 sampai 42. Saudara sekalian, kalau kita lihat pasal 10 keseluruhan, maka kita lihat bagaimana Yesus memilih ke-12 murid, bagaimana Yesus mengutus mereka, bagaimana sebelumnya Yesus memberi mereka kuasa, melengkapi mereka dengan segala wejangan, pesan, pengarahan, peringatan. Yesus memberikan mereka supaya mereka tidak kaget apabila mereka nanti berjumpa, bertemu dengan hal-hal yang tidak mereka duga. Yesus mengatakan bahwa melayani Tuhan tidak mudah. Mereka kadang-kadang ditolak, mereka kadang-kadang dianiaya, mereka seperti domba masuk ke kelompok serigala. Nah, saudara sekalian, Yesus katakan bahwa mereka bisa ditinggalkan oleh keluarga mereka, dimusuhi. Saudara sekalian, Yesus katakan itu semuanya. Tetapi Yesus katakan di dalam perikop kita, apa sebabnya? Karena memang aku datang tidak berdamai dengan dunia. Aku datang supaya kamu berdamai dengan Allah. Aku datang membawa pedang, memisahkan yang percaya dan tidak, memisahkan orang yang beriman dan tidak beriman. Yesus katakan, namun demikian jangan kecewa. Masih ada orang menyambut kalian. Saudara sekalian, jadi ketika kita menginjili kalau ditolak, jangan kecewa. Ada saja orang yang nanti menerima pengajaran Tuhan. Saudara sekalian, Yesus mau katakan kepada murid-muridnya, kepada orang yang mau mengikut dia, sekalipun begitu banyak kesulitan, tantangan yang kalian hadapi di dalam pelayanan, kalian jangan kecewa. Ada orang yang akan menyambut kamu. Dan penghiburan ini bukan sampai di situ. Tetapi Yesus katakan apa? Barang siapa menyambut kamu, dia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, dia menyambut dia yang mengutus aku. Saudara sekalian, di sini seolah Yesus mensejajarkan derajat kita. Yesus mengangkat derajat kita sama dengan dia. Orang menyambut kamu, dia menyambut aku. Orang menyambut aku, dia menyambut Bapakku yang di sorga. Sampai di sini saya persiapkan itu, saya berpikir ya, apakah kita mampu, apakah kita layak sederajat dengan Yesus? Sehingga kalau orang menyambut kita sama dengan menyambut Yesus. Saya pikir mungkin kita tidak begitu layak mensejajarkan diri dengan Yesus. Jadi saya pikir apa yang tergandung di sini? Saudara sekalian, di sini sebenarnya firman Tuhan ingin kita menyatukan diri kita di dalam Tuhan. Ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita menjadi utusan Tuhan, ketika kita melakukan perintah Tuhan, kita jangan lupa menyatukan diri kita di dalam Tuhan. Inilah yang Yesus katakan,
kamu di dalam aku di dalam kamu, Bapakku di dalam aku, dan kamu di dalam aku. Saudara sekalian, satu kesatuan yang tidak dapat dilepaskan. Ini sangat penting ketika kita menjadi utusan Tuhan. Ini sangat penting ketika kita melakukan pelayanan Tuhan. Saudara sekalian, di mana kita berada, apapun yang kita katakan sama seperti Yesus katakan. Apapun yang kita mau sama dengan apa yang Yesus mau. Apapun misi kita sesuai dengan misi Tuhan. Ketika kita satu dengan Tuhan, maka ketika itu siapa menyambut kita, dia menyambut Tuhan. Sampai di situ saya mengartikan itu. Saudara sekalian, lantas di situ katakan siapa menyambut nabi sebagai nabi, dia akan mendapat pahala, upah sebagai nabi. Siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, dia akan mendapat upah orang benar. Saya pikir Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau kamu disambut, aku disambut. Tetapi bagaimana supaya kamu disambut? Tugas kenabian, tugas orang benar harus kalian lakukan. Saudara sekalian, sekarang memang tidak ada nabi. Karena setelah Yesus tidak ada lagi nabi diturunkan. Tetapi karunia kenabian itu tetap diberikan. Seorang nabi adalah penyambung lidah Tuhan. Maka semua utusan Tuhan adalah penyambung lidah Tuhan. Ketika kita menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan, kita melakukan tugas kenabian. Dan Yesus memberi penghiburan. Bukan saja kalian yang akan mendapatkan berkat itu. Orang yang menyambut kalian seperti itu juga. Mereka akan mendapat berkat upah seperti itu. Bagaimana kita menjadi orang benar? Saudara sekalian, menjadi orang benar adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan dan melakukan kebenaran Tuhan. Dua hal. Kita harus sudah dibenarkan Tuhan. Dibenarkan Tuhan karena iman. Dan kemudian kita lakukan kebenaran Tuhan. Inilah tugas semua utusan. Inilah tugas yang Tuhan mau tekankan kepada semua orang, semua murid yang mau Dia utus. Sehingga dengan demikian kalian akan disambut. Dan kalian disambut. Aku pun disambut. Saudara sekalian, saya setuju dengan apa yang Pak Teguh khotbahkan tadi pagi. Mungkin jadi perenungan kita. Apakah orang menyambut kita, lantas mereka juga menyambut Tuhan? Apakah kesaksian kita membuat orang menyambut Tuhan? Apakah kesaksian kita begitu baiknya sehingga orang juga memuliakan nama Tuhan karena kita? Ingat, kita adalah rupa Tuhan. Kita adalah suratan Tuhan. Kita adalah bau harum daripada Tuhan. Ketika orang melihat kita, apakah mereka melihat Tuhan di dalam hidup kita? Saudara sekalian, inilah penghiburan yang terakhir yang Yesus berikan kepada muridnya. Mungkin pada saat itu mereka sudah ketir-ketir hatinya. Rupanya begitu sulit menjadi utusanmu Tuhan. Kami bukan saja harus bayar harga, kami harus pikul salib, kami harus banyak menghadapi kesulitan, bahkan penganiayaan, bahkan terancam nyawa kami. Tetapi Yesus memberikan penghiburan bahwa upahmu besar di surga. Saudara sekalian, sebenarnya saya akhiri khotbah itu sampai di sini. Tetapi terakhir, di menit-menit terakhir, saya baca pasal ke 11 ya, ayat pertama. Di situ ada tertulis demikian. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Ya, kalau kita membaca sebuah cerita, kita suka membaca awalnya. Kemudian kalau kita nggak sempat, nggak punya waktu panjang, kita suka baca endingnya. Ya.
Jadilah kalau awal, tengah sedikit, endingnya akhirnya kita tahu cerita itu. Apalagi kita baca novel, kita baca buku silat, atau kita nonton film, ya kita tidak sempat nonton semuanya. Nah saudara sekalian, ketika saya baca ayat pertama ini, setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, dia bukan ongkang-ongkang kaki, bukan dia duduk tenang-tenang, bukan dia tunggu di sana muridnya kembali. Tidak, apa yang dia perintahkan kepada muridnya, dia lakukan sendiri. Saudara sekalian, bukankah dia memberitakan Injil? Bukankah itu juga dia pesan kepada murid-muridnya? Nah saudara sekalian, bukankah dia mengutus murid-muridnya keluar, pergi ke kota-kota, pergi ke sana, pergi ke sini, beritakanlah Injil. Yesus juga pergi ke dalam kota-kota mereka. Nah saudara sekalian, di sini memberikan gambaran kepada saya, Yesus bukan hanya memilih, Yesus bukan hanya memerintahkan, melengkapi, tetapi Yesus sendiri memberikan teladan. Apa yang dia perintahkan, dia beri contoh, dia lakukan. Yesus tidak pernah berhenti di dalam mengerjakan pekerjaannya. Jadi saudara sekalian, sebagai pemimpin, sebagai majelis gereja, sebagai pengurus-pengurus, bahkan sebagai umat Tuhan, kita jangan hanya pandai memimpin, bukan hanya pandai mengutus, bukan hanya pandai berpesan, tetapi kita juga harus pandai memberikan teladan dan contoh. Mari kita semua lakukan perintah Tuhan. Ya, kita tahu di balik daripada semua tantangan yang Tuhan katakan, tersedia upah yang besar di sorga. Dan upah itu adalah kekal, yang tidak bisa dibandingkan oleh segala upah yang dapat dunia berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kami rindu Tuhan, melalui firman Tuhan ini kami boleh dibangkitkan semangat kami. Ketika secangkir air saja diberikan kepada seorang yang kecil karena mereka adalah murid-Mu, kami tidak akan kehilangan upah. Tuhan, Engkau bukan saja mengutus kami, tetapi Engkau juga mengajar kami ketika kami menerima utusan-utusan-Mu. Kami tidak boleh menghambat pelayanan mereka. Kami tidak boleh mengganggu pelayanan mereka. Justru sebaliknya, kami harus mendukung utusan-utusan-Mu untuk bekerja bagi-Mu. Sekalipun dukungan kami hanya secangkir air sejuk. Ketika kami melihat utusan-Mu haus, kami berikan minum. Ketika kami melihat mereka lapar, kami beri mereka makan. Ketika kami melihat mereka tidak berpakaian, kami berikan pakaian. Ketika Engkau tanya kapan Tuhan kami melakukan itu kepadamu, tetapi Tuhan Kau katakan, apa yang kamu lakukan terhadap yang terkecil ini, karena dia murid-Ku, kamu tidak akan kehilangan upahmu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau bukan saja mengutus kami, tetapi kami juga diberi pengertian bagaimana menerima utusan-utusan-Mu. Biarlah kami boleh bersatu di dalam gereja ini untuk membangkitkan pekerjaan-Mu, untuk memajukan pelayanan-Mu, untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semoga firman-Mu memberkati kami semuanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.